Materi kita pada malam hari ini tentang 9 langkah, 9 pendakian jalan yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin menuju kebahagiaan akhirat. Orang yang hidupnya serius, ingin benar-benar bahagia di akhirat, harus menempuh 9 jalan pendakian. Yang pertama, taubat. Yang kedua, hidup sederhana atau qanaah. Yang ketiga, zuhud. Hati-hati dalam mengkonsumsi makan dan minum, dalam mencari nafkah. Yang keempat, harus terus-menerus mempelajari ilmu syariat. Yang kelima, menjaga semua sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, ikhlas. Yang kedelapan, uzlah. Dan yang terakhir, 9, menjaga waktu. Ini 9 pendakian bagi seorang salik, seorang yang ingin benar-benar menuju kebahagiaan akhirat. Sebelum diterusin, dan di sini dong, ya, karena nggak ada baris kedua. Nah, biar rapi semua, dilurusin barisnya, jangan ke belakang. Nah, dibiasain udah. Jadi semuanya harus di depan, nggak ada yang di belakang. Nah, soalnya kamu mau masuk YouTube, nanti dia viral. Iya, dikenal oleh orang Amerika. Karena YouTube kan mendunia. Kalau kita nggak rapi ya, senternya nggak rapi terus selama-lamanya. Baru kita nyesel, kita melihat, wah saya begitu. Jadi ini 9 yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu tobat. Ini langkah pertama. Tobat harus dilakukan. Harus dibersihkan dosa-dosa kita. Harus berhenti dari semua kemaksiatan, harus berhenti dari semua dosa, harus berhenti dari semua yang dianggap tercela dalam agama apapun, harus berhenti dari hal-hal yang tidak perlu, buang-buang waktu, kebanyakan ngelamun, kebanyakan nganggur, waktunya hanya disia-siakan. Semua harus ditobati. Itu jalan pendakian awal. Gitu. Kalau sudah tobat, nanti baru bisa naik. Kalau belum tobat, mau naik ke ganjel dosa-dosa. Ya, nggak bisa naik. Ya. Mau ke jenjang berikutnya, kalau masih bergelimang dalam dosa, nggak bisa. Nggak bisa. Dosa itu akan menggelayuti. Jadi kita harus taubat, harus berhenti dari hal-hal yang nggak perlu, dari dosa besar, dari dosa kecil, dari hal-hal yang membuat kita lalai, nonton TV berjam-jam,
nggak ada gunanya. Itu harus diberhentikan, harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Setiap saat diisi dengan kebaikan. Makanya itu perlunya kita punya amalan-amalan yang rutin. Amalan rutin itu untuk mengisi hidup. Kita harus punya bacaan sholawat dalam sehari sekian targetnya. Begitu kita ada target, mau nggak mau kita jadi jalanin. Dengan sendirinya berarti menyita waktu yang nganggur. Gitu. Itu harus benar-benar diperhatikan karena umur ini mahal. Umur ini jangan dibiarkan berjalan sia-sia. Gitu. Itu tobat. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu memilih hidup sederhana. Orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat harus berani ngambil sikap urusan dunia harus sederhana. Nggak boleh berlebih-lebihan. Makan nggak boleh berlebih-lebihan. Pakaian nggak boleh berlebih-lebihan. Tempat tinggal nggak boleh berlebih-lebihan. Gitu. Ya. Ya, bahasin kita tentang qanaah. Apa itu qanaah? Al-qanaatu hiya ar-ridha bil yasiri minal ata. Qanaah yaitu senang dengan pemberian yang sedikit. Itu namanya qanaah. Dikasih sedikit senang. Itu qanaah namanya. Gitu. Kalau dikasih banyak baru senang. Dikasih sedikit ngeluh. Itu serakah. Kebalikan qanaah itu serakah. Tamak namanya. Jadi dia bisa senang kalau banyak. Ya. Kalau sedikit ngeluh. Itu berarti masih punya sifat serakah. Jadi kalau qanaah itu walaupun dibagi sedikit hidupnya, urusan dunia, rezekinya itu enggak banyak, tetap seneng gitu. Hidup itu senang aja gitu. Jadi hatinya itu nerimo aja gitu. Kalau bahasa Jawa qanaah itu nerimo ing pandum. Apa Pak Jaya? Nah, bukannya lama di Jawa. Nerimo ing pandum. Nerima apa adanya. Nerima apa adanya. Ya, selalu bersyukur. Sehingga walaupun nggak punya duit tersenyum. Walaupun nggak punya duit tersenyum, seneng. Itu. Kalau tersenyum hanya ketika banyak duit, nah itu mah banyak temennya itu mah. Itu mah nggak usah diajarin itu mah. Yang susah itu nggak punya duit tapi tersenyum. Tersenyumnya tidak dibuat-buat, emang tumbuh dari hati. Jadi memang hatinya itu memang diberi sedikit udah terima kasih sama Allah, itu udah terima kasihnya terus menerus. Gitu. Itu namanya qanaah. Bisa begitu. Al-qanaatu ridho bima kusima. Nah, itu dari bahasa ridho bima kusima itu tadi terima ing pandu. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama,
Al-abdu hurrun ing qana'a, al-hurru abdun insa'ala. Seorang hamba merasa merdeka kalau dia qanaah. Kalau dia hamba yang nggak punya apa-apa, dia di bawah kekuasaan tuannya, tapi kalau dia hatinya qanaah, dia merasa merdeka. Gitu. Itu orang yang qanaah itu terus merdeka. Hatinya itu selalu merdeka. Kebalikannya, al-hurru abdun insa'ala. Orang yang merdeka, banyak duit, tuan, juragan zaman now, ya, bos. Tapi kalau dalam hatinya nggak ada qanaah, dia merasa menjadi budak. Dia seperti budak, menjadi budaknya harta. Gitu. Berapapun dia punya, dia nggak ada kepuasan. Ya, jadi dia tersiksa dengan keinginan-keinginan dia sendiri. Karena kalau nurutin keinginan orang itu nggak ada habisnya. Gitu. Makanya qanaah itu wajib. Harus kita ketahui dan harus kita jalanin. Qanaah itu. Jangan hanya sekedar berita yang lewat. Tapi ini suatu ilmu. Dan Islam itu memang seperti itu, dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seandainya mau gunung Uhud Allah jadikan emas untuk Rasulullah sebagai bekal untuk dakwah, tapi Rasulullah tetap memilih jalan qanaah. Biarin berseok-seok, biarin berdarah-darah, biarin menderita, bahkan makan daun. Rasulullah ketika diboikot selama 3 tahun oleh kafir Quraisy, itu makan dedaunan. Makan dedaunan. Termasuk Khadijah, istrinya. Padahal Khadijah itu saudagar sukses, bisnismen sukses. Sebelum menjadi istri Rasulullah, dia itu orang kaya raya. Begitu dia menjadi istri Rasulullah, semua hartanya diberikan untuk dakwah, tidak menyisakan. Diboikot sama orang kafir Quraisy, ya, karena orang Quraisy ini tidak mau bertransaksi dengan orang Islam, sedangkan orang Islam masih minoritas, jumlahnya baru sedikit, sementara mau beli agak boleh, mau jualan nggak diterima. Itu namanya diboikot. Jadi kalau sama orang Islam, orang Quraisy ini nggak mau, boro-boro memberi, beli aja nggak dikasih. 3 tahun itu diboikot. Itu Khadijah makan dedaunan. Ditanya oleh Nabi, "Hai istriku Khadijah, kamu tidak menyesal menjadi istri saya? Dulu kamu kaya raya, gara-gara jadi istri saya, kamu jadi miskin semiskin-miskinnya. Sampai makan aja nggak ada." Gitu. Bagaimana? Jawab Khadijah. Kata Khadijah, "Jangankan hartaku ya Rasul, seandainya diriku ini laku dijual menjadi budak, saya rela menjadi budak asal untuk mendukung perjuanganmu."
Wah, itu ada nggak istri begitu? Nah, istri kita mah mata duitan. Kita naruh duit di mana aja ketemu. Itu salahnya kita nyari istri pinter nyari duit. Karena istri kita pinter nyari duit, maka kita naruh duit di mana saja, kan pinter nyari duit. Sampai ditaruh di kaos kaki masih ketemu juga. Duit apa namanya itu? Duit apa itu namanya? Duit sial. Sialan. Udah diumpetin masih ketahuan juga. Maka pantas Khadijah itu mendapat salam dari Allah langsung melalui malaikat Jibril. Apa salamnya? Yang sering kita baca habis sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daros salam. Terus wa adkhilna jannata salam ya dzal jalali wal. Itu salam dari Allah untuk Khadijah melalui malaikat Jibril. Sampai begitu. Mbah Maimun dia tawasul minta kepada Allah, bertawasul melalui Khadijah, dikabulkan oleh Allah jadi wali, dan ketika meninggalnya di Mekah, lalu dimakamkan dekat Siti Khadijah di sini. Jadi istri-istri Rasulullah itu enggak sembarangan. Ya. Jadi al-hurru abdun insyaallah. Orang merdeka menjadi budak kalau dia itu selalu tamak, selalu meminta. Ya. Maka merdekakan diri kita dengan cara qanaah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, Bani Adam, manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Kalau kita ke masjid, kalau kita ke musola, mau sholat, diperintah oleh Allah pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang suci, yang bersih, yang sopan, yang layak. Jangan kita sholat pakai kaos oblong. Ada yang begitu? Pakai kaos partai, pakai kaos yang ada gambar macan di belakang, palanya doang mangap. Bila begitu yang di belakang dadang liatin aja pala macan. Itu mengganggu kehusuan, nggak boleh. Orang begitu itu nggak boleh. Ini Quran. Jadi kalau kita mau sholat, berangkat ke musola, berangkat ke masjid, curu pakaian yang rapi, pakaian yang indah. Kalau punya pakaian bagus, justru dipakai sholat.
Jangan yang bagus dipisah, hanya khusus buat kondangan. Nah, beli yang mahal khusus buat kondangan. Begitu mau sholat, pakaian apa adanya, mau mana aja disamper. Gimana? Kona'ah begitu. Kebalik, kalau menghadap Allah justru pakai sorban, pakai baju gamis, pakai baju putih. Sama kalau mau Jumatan tuh pakai wangi-wangian, sunnah tuh, bawa siwak. Benar-benar mau sholat serius gitu. Jangan sholat pakai apa itu, kaos yang apa, iklan kopi kapal api. Wa kulu washrabu, dan makanlah, minumlah, wala tusrifu. Wah, ini kata wala tusrifu ini dalil kita disuruh qanaah. Jadi silahkan makan dan minum, cuman jangan berlebihan. Gitu. Kenapa? Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Makan sederhana saja, makan. Ya, nggak usah yang mahal-mahal. Nah, makanan yang murah justru sehat. Makanan yang mahal justru banyak bikin penyakit. Iya. Banyak makanan yang murah, singkong, ubi, ganyong, apalagi talas, apalagi pokoknya langsung dari tanah, langsung direbus, dikukus, dimakan, itu pasti sehat, kolesterolnya terkendali, kenyangnya sama, kuatnya sama, gizi cukup, gitu. Tapi kalau makanan yang enak, yang berlemak, yang olahan, yang namanya makanan sudah diolah, apapun bentuknya pasti ada bahan pengawet, pasti ada bahan pewarna, semua kimia. Nah, kenapa orang sekarang gampang sekali kena penyakit? Di antaranya dari makanan. Karena sekarang makanan-makanan yang kayak singkong sekarang nggak mau. Kalau mau makan, cari HP, pesen di HP. Allah. Ya kan? Nggak mau masak. Nah, ini nggak sehat malah. Jadi Allah itu ngasih jalan itu gampang. Kita itu pasti cukup. Gitu. Kalau ngikutin qanaah pasti cukup hidup itu. Ya, dan tenang. Hidup itu akan tenang. Ya. Jadi qanaah itu kita akan mendapat ketenangan. Jangan berlebih-lebihan. Makan haram tidak boleh. Tapi ingat, halal berlebihan juga menjadi haram. Ya. Halal berlebihan juga menjadi haram. Kalau haram jelas, walaupun sedikit nggak boleh. Namanya udah haram. Tapi halal pun kalau berlebihan jadi haram. Gitu. Nah,
makanan itu, pola makan itulah sesungguhnya pangkal kesehatan. Tadi pagi saya ngisi kajian di Masjid Al-Iman. Ya sama saya sampaikan qanaah ini. Ada jamaah yang testimoni, betul Ustadz, materi itu saya sendiri ngalamin. Waktu saya masih muda, makanan apa saja karena ada duit saya turutin. Saya dalam usia belum sampai 50 tahun saya sudah kena penyakit, macam-macam penyakit. Akhirnya saya setiap hari minum obat enggak kurang dari 16 macam. Kenyang obat. Lalu saya sadar, pola hidup saya ganti total. Saya hanya makan makanan yang alami. Akhirnya alhamdulillah dari mulai itu sampai sekarang saya sudah nggak minum obat lagi. Usia saya sekarang udah 80. Tapi alhamdulillah masih sehat. Ganti pola makan pasti sehat. Qanaah ini Quran ngasih solusi yang tepat. Kulu wasrabu, silahkan makan dan minum. Dalam Islam itu enggak ada pembatasan kecuali haram. Yang enggak boleh itu yang haram. Enggak boleh, enggak ada dalam Al-Quran. Kamu enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, enggak boleh. Enggak ada, gitu. Yang penting halal. Tapi walaupun sudah milih halal, wala tusrifu, jangan kau berlebihan. Karena perut itu sumber penyakit. Kalau orang bisa menjaga perutnya, pola makannya dia bisa terjaga, sehat. Sumbernya dari makanan. Ini Quran. Ya. Rasulullah kenapa nggak pernah sakit? Kecuali menandai ketika Rasulullah mau intaqala ila rafiqil a'la. Ketika beberapa hari mau wafat, sakit panas. Sebelumnya Rasulullah selama hidupnya nggak pernah sakit. Konsepnya cuma satu, cuman kita jalanin susah. Jujur, saya sendiri belum bisa. Apa itu? Tidak makan sebelum lapar. Terus berhenti sebelum kenyang. Simpel itu, tapi jalannya susah. Jadi nggak mau makan apapun kalau belum lapar. Terus begitu makan, berhenti sebelum kenyang. Bisa nggak? Yang banyak belum lapar pun makan. Terus nggak mau berhenti sebelum kenyang. Bahkan sudah kenyang masih ngemil lagi. Sudah kenyang tuh, liatin yang dia inginin ada, nyomot. Padahal ini perut udah kenyang. Ya nggak usah disalahin. Orang kita Al-Quran udah dituntun kalau pengen sehat 100.000, jangan berlebihan. Salah kita sendiri, gitu. Kalau baru usia sekian sudah banyak penyakitnya. Gitu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya, jadi ini qanaah, tidak berlebih-lebihan dalam makanan, enggak berlebih-lebihan dalam pakaian, enggak berlebih-lebihan dalam tempat tinggal. 3 nih urusan materi ini. Makanan suruh sederhana. Jangan menjadi pemburu kuliner. Walaupun ada duit, denger di sono makanan enak. Di mana sih? Yang sebelah mana sih? Serius banget.
No, mancep udah. Wah, tenang. Di mana dengar ada kuliner yang enak, buru. Walaupun sekali makan 600.000, nggak peduli. Yang penting puas. Itu gampang sakit, orang. Gampang sakit, gitu. Nggak sampai tua, banyak penyakit. Gitu. Walaupun kita mampu makan harga yang mahal, pilih harga yang sederhana. Terus pakaian begitu juga. Kita mampu beli pakaian yang mahal-mahal, tapi cukup pakaian yang harga 100.000. Ya kan? 200.000 paling mahal. Gitu. Gamis merek Al-Haramain tuh 250.000. Cakep. Udah. Orang banyak yang mahal-mahal. Ya, ya. Nah, terus juga tempat tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau anaknya cuma 3, punya rumah ada 3 kamar, cukup nggak? Cukup. Bapak ibu 1 kamar. Kalau anaknya ada perempuan, nggak boleh nyampur, berarti 1 kamar 1 kamar. Anaknya 4, perempuannya 2, sama-sama perempuan. Udah cukup 3 itu. Ini orang berlebihan, keluarganya cuma 3 orang, bahkan kadang-kadang nggak punya anak, tapi rumahnya 3 lantai, luasnya sekian ribu meter, ya kan? Kamarnya jumlahnya sampai ada 70. Yang nempatin sopo? Buat bermegah-megahan doang. Kamar yang kosong nggak ditempatin, jin yang nempatin. Hati-hati. Kita punya kamar nih di rumah, jangan dibiarin kosong. Sekali-kali harus pakai sholat lah, pakai baca Quran lah di situ, harus diaktifin. Jangan ada kamar yang kosong terus di rumah kita itu, karena jin itu nempatin di mana ada tempat yang kosong, yang nggak dibacain ini itu, nempatin. Gitu. Jadi semua itu disesuaikan dengan kebutuhan. Itu qanaah. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa amwana ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana